Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita segera melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah efektif kita terhadap permasalahan yang sudah menjadi virus dunia, itu corona. Sebelum kita lebih jauh, kami DPRD Bangka Belitung ingin memberi gambaran secara umum apa-apa yang telah terjadi di tingkat masyarakat kita dan yang belum akan bahkan akan terjadi. Mengapa saya tadi salam dengan Pak Gubernur, Pak Wakapolda, Pak Kapolda, dengan Pak Wagub dan semuanya. Ada kata pejabatnya salam sama salam yang sudah tidak mau, ini menunjukkan respon panik masyarakat sangat luar biasa. Dan saya khawatir bahwa jika ini panik, ini akan menjadi hal yang sangat merugikan kita bersama. Maka DPRD memandang kita nggak usah panik, nggak perlu panik, kita nggak perlu panik. Ada beberapa contoh yang saya alami, mohon maaf. Bahkan saya tadi WA bertanya kepada seorang, Anda di mana? Saya lagi mau beli makanan-makanan untuk antisipasi. Padahal itu harus seorang oknum PNS. Bahkan pada habis sholat juga banyak masyarakat yang udah takut salaman. Jadi saya semakin kaget. Sebenarnya yang panik ini, yang membuat panik ini kita sendiri. Maka DPRD mengharapkan bahwa untuk Bapak Gubernur jangan cepat-cepat dulu untuk memutuskan untuk meliburkan sekolah. Apalagi meliburkan yang namanya PNS. Mengapa? Saya ingin dengar dulu paparan dari Dinas Kesehatan sejauh mana perkembangan kita corona kita di Bangka Belitung. Kalau andai kata masih bisa dievaluasi, ya mengapa kita harus takut? Saya ingin menunjukkan bahwa pejabat Bangka Belitung bukan menantang, tapi kita memberi kepercayaan kepada masyarakat kita. Bayangkan Pak, kalau kita panik, saya khawatir akan jadi masalah sosial Kapolda. Takutnya nanti orang nggak punya duit, orang pada menumpuk barang yang diuntungkan, mohon maaf, para spekulan secara ekonomi. Kedua, saya takut nanti, mohon maaf, terjadi penjarahan. Mereka panik. Maka saya tantang Pak Dinas, bikin anggaran sebesar mungkin. Saya pertama mendangan, saya katakan bukan itu demi kemanusiaan. Dan ini termasuk namanya kategori bencana oleh Presiden. Jangan sampai Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Kapolda kita bikin tim luar biasa, jalannya dananya nggak ada. Nah, termasuk juga untuk ruang isolasi. Saya siap hari Rabu kita langsung rapat anggaran terbatas, kita petakan ya fungsi anggarannya, kegunaan anggaran di mana, kita kebutuhannya berapa. Misalnya mohon maaf butuh kita 5M, kita taikkan dong menjadi 7,5. Itu juga akan digunakan. Karena mengapa? Yang namanya hal seperti ini tidak bisa sifatnya pasti. Bisa jadi dia akan berkembang. Ya, maka saya mengharapkan Pak Wagub, ya di sini kita harus benar-benar meyakinkan masyarakat bahwa Bangka Belitung tidak seperti hal-hal yang terjadi di Jakarta, tidak seperti di Depok. Ya, jujur saja Pak, saya sudah menemukan di lapangan indikasinya kepanikan masyarakat sudah di atas grid yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kemudian kekhawatiran yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua, maka kita harus kita combine, kita compare dengan kondisi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, yaitu dengan kita mendengarkan terlebih dahulu semua izin kepada Pak Kapolda. Mungkin setelah para kepala dinas nanti kami gendangnya adalah mendengarkan dari Pak Kapolda. Untuk itu adalah saya sependapat dengan Pak Ketua bahwa kita dengarkan dulu, kita lihat dulu, kita cerna dulu bagaimana gambaran kondisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini.
dan kemudian ini nantinya akan dipaparkan secara jelas dan terang dari Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian ikutannya dengan kondisi yang seperti itu, maka dari sisi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, kira-kira bagaimana gambarannya. Jadi ada 2 poin ini, Bapak bisa gambarkan kepada kami. Terus selanjutnya nanti adalah akan kita dengarkan juga mengenai masalah keberlangsungan daripada kependidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga oleh tim dan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Ini Bapak akan memaparkan kondisi ini. Kalau BPBD gaji dan eksekusinya anggaran-anggaran yang digambarkan oleh Pak Mul tadi, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian eksekusinya bagaimana? Ini harus digambarkan pada kita semuanya sehingga kami di dalam mengambilkan satu langkah apa yang harus kita lakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semuanya ada berdasarkan dengan data dan juga dengan kondisi yang sudah ditangkap oleh masing-masing Kepala Dinas ini. Untuk itu kami mohon izin, kami persilakan dulu Kepala Dinas Kesehatan Pak Mulyono, silakan menyampaikan tentang situasi COVID-19 serta upaya penanggulangannya dalam sisi aspek kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Sampai saat ini pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan dalam artian ini adalah memang ada diduga ya, kemungkinan ada COVID-19, itu ada 5 orang, dan yang sudah selesai melakukan perawatan ini ada 2 orang dan 22 negatif. Yang dalam pemeriksaan spesimen, artinya untuk menentukan negatif dan positif kita harus kirim spesimen ke Jakarta. Nah, ini ada 3 orang, 2 orang di Rumah Sakit Marsidi Yudono Belitung, 1 orang di Rumah Sakit Dipati Hamzah. Kita masih menunggu hasilnya. Jumlah yang sudah dipantau sampai tanggal 16 Maret kemarin, dipantau dalam artian kita hanya memantau pasien itu di rumah ya. Itu ada 2.620 orang, dan yang status dalam pemantauan saat ini, karena pemantauan itu berlaku hanya 14 hari, yang masih dalam pemantauan ada 343, sehingga status yang sudah selesai dipantau ada 2.277 orang. Upaya pelayanan yang sudah kita lakukan ini secara ringkas, yaitu kita sudah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi nomor 800 2020 kemarin tentang setiap rumah sakit kabupaten kota agar dapat menyiapkan ruang isolasi bertekanan negatif. Dan ini diperkuat nantinya oleh surat edaran dari Gubernur yang sekarang masih dalam proses, tinggal ditandatangan Pak Gubernur ini, tentang setiap rumah sakit kabupaten kota termasuk rumah sakit swasta agar dapat menyiapkan ruang isolasi bertekanan negatif. Artinya kita siapkan betul-betul jika memang terjadi eskalasi kasus di Provinsi Bangka Belitung. Upaya pelayanan selanjutnya adalah penetapan rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami mengajukan 4, yang disetujui ada 2. Pertama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dipati Hamzah di Pangkal Pinang. Ini untuk regional Bangka, Pulau Bangka. Sedangkan untuk Belitung, Rumah Sakit Umum Marsidi Yudono Kabupaten Belitung. Penetapan rumah sakit rujukan regional oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Ini juga SK-nya mesti kita rubah karena kita harapkan nanti beberapa rumah sakit yang jauh-jauh juga akan kita masukkan. Jadi ini untuk secondary liner-nya untuk rujukan.
yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua yaitu Rumah Sakit Umum Eko Maulana Ali di Bangka. Ketiga yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Dan keempat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sejiram Stasol. Ada satu rumah sakit umum swasta yaitu Rumah Sakit KIM yang dalam penjajakan, tetapi sudah kami lihat ada sekitar 30 kamar. Ini bisa disiapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan jika memang terjadi eskalasi kasus. Perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kondisi saat ini masih kondusif, Pak. Artinya ke depan pun perkiraan kami mengasumsikan seandainya terjadi eskalasi di luar bubble, kami hanya perkirakan maksimal 10, maksimal yang positif itu. Kami perkirakan dalam 3 bulan ke depan. Tapi ini dengan asumsi kita harus kerja keras ketat ya untuk pintu masuk ini agar dijaga betul-betul ya. Dan memang kita harus melakukan masif untuk menunjang. Artinya memang kalau ada satu kasus itu perkiraan ada 8 kasus ya Pak ya. Jadi mungkin kita tidak sampai sekitar segitunya lah Pak. Ya, jadi saya masih optimis untuk di bubble masih bisa kita kendalikan dalam 3 bulan ke depan. Karena memang kita baru start ini, baru awal-awalnya saya yakin ini di kota-kota besar di Jawa ini akan peak. Memang kita berisiko Pak, karena kalau sekarang ini lagi naik-naiknya, pasti nanti akan makin besar. Nah kita harus perketat betul-betul pintu masuk ini. Dengan kita perketat dan gerakan masyarakat yang masif ya, tetapi tentunya tidak menimbulkan kepanikan yang seperti yang ini. Masyarakat kita bisa ditenangkan, kita masif dengan anggaran yang cukup khususnya untuk penunjang, yaitu sosialisasi kepada masyarakat ya, dan kesiapan rumah sakit. Jadi jika ya kita terjadi eskalasi, rumah sakit kita sudah cukup siap. Yang opsi 2 ini apakah diliburkan atau tidak, tentunya dari sisi kesehatan situasi dasarnya seperti itu. Hanya kami inginkan sebenarnya ketika diliburkan itu tujuannya untuk apa ya, apakah ini memang betul-betul dilakukan untuk lockdown atau hanya diliburkan saja. Karena kalau hanya diliburkan tanpa tujuan yang jelas, ini mohon maaf, memang kalau memang DKI betul-betul diliburkan tapi betul-betul dibatasi ya, semua karyawan juga diinikan, artinya memang lockdown. Karena kalau lockdown ini memang nanti 30 hari kalau memang betul-betul lockdown, itu kasus penularannya pasti akan turun karena semua di rumah. Tetapi kalau diliburkan hanya parsial, kami ingin maksudnya kejelasannya seperti apa, nanti pelaksanaannya seperti apa. Karena kalau nanti terburu-buru masyarakat kita tidak siap, nanti libur malah jalan-jalan. Ini kan tentunya harus mohon maaf bila saya bukan setuju atau tidak setuju, tetapi harus jelas dulu persiapannya, mungkin perlu dimatangkan dulu. Masa lockdown ini kan, kalau lockdown ini berarti kita 3 hari harus berada di rumah. Begitu Pak ya? Betul ya? Ya. Nah, pertanyaan aktivitas ini Pak yang akan menjadi momentum yang saya katakan ini akan menjadi sebuah kepanikan secara luar biasa di Bangka Belitung. Nah ini Pak DPRD yang tidak setuju. Maka tinggal ini kepala dinas untuk mengkaji betul apa tujuannya jika ini diliburkan. Kalau hanya untuk masalah menghindari penyebaran corona sudah sangat jelas disampaikan oleh teknisnya. Ya itu. Yang terakhir Pak, masalah dana saya minta rinci pun, karena 4,5 M tidak akan bisa mengcover
Tadi Pak Gubernur mengatakan, Bapak mengatakan budget 30. Udah kita anggarkan apa? Kalau bicara dana nanti kita akan koordinasi, kita akan cari Pak Wagub, Pak Sekda, program-program yang tidak menjadi prioritas sedang kita hilangkan saja. Tinggal teknis juga Pak menghitung berapa kebutuhannya. Nah, karena Bapak itu ngomong, mohon maaf ya, tadi masker, baju, ruang isolasi tidak cukup Pak. DPR yang pinginnya penanganan bagi corona ini Pak benar-benar ini ditanggung oleh APBD Bangka Belitung Pak. Udah kita happy aja dengan rakyat Pak. Maka hitung semaksimal mungkin nggak apa-apa. Bisa kebutuhannya 5M kita naik dikit menjadi 7,5M. Tapi itu dikembalikan. Ini Pak, maka hitung secara rinci, secara fakta. Kalau bisa Pak, Rabu kita sudah action, kita bahas anggaran berapa ketok baru action kita, nggak usah nunggu-nunggu. Masalah tentang antisipasi. Di samping semprot, saya mengusulkan, DPR mengusulkan menggunakan alat detektor untuk deteksi suhu panas. Artinya, mohon maaf, kita sekarang gaya bodoh aja. Setiap penumpang di pelabuhan dimanapun kita detektor. Alatnya mana? Kita anggarkan APBD aja. Kita anggarkan APBD, siapkan prosedur, kita anggarkan lagi APBD. Gak apa-apa Pak, jangan tanggung-tanggung, jelas-jelasnya nggak Pak. Saya ingin Bapak Bangka itu menjadi ikonnya Indonesia untuk mengatasi masalah ini Pak. Saya sudah diskusi alatnya nggak mahal-mahal banget perlu ya. Alatnya berapa? 2.500.000 Pak, kita anggarkan aja berapa kebutuhan kita. Ada berapa pelabuhan? Kita sama Pak Tajudin nanti. Ya, bahwa ya kita tanya Pak Tajudin berapa pelabuhan kita minta tanya dengan mereka setiap penumpangnya berapa yang masuk, ya udah berapa kebutuhan petugas, berapa kebutuhan, udah simpel aja kita. Langsung kita selesaikan action, budi kita action. Dan oleh Pak Ketua ini saya lihat sudah komprehensif sekali. Saya mengikuti dan kita akan kristalisasi besok pagi. Susun secara lengkap dari awal sampai akhir, ya. Jadi, tapi Bapak memulai aja dulu. Terus kemudian yang berkaitan dengan masalah peliburan sekolah, Pak Soleh. Tapi Bapak harus mengatakan dulu, Bapak meliburkan misalnya selama 2 minggu. Benar tadi pertanyaan yang berkembang, selama 2 minggu dia diapain? Atau kemudian tanpa pengawasan, karena prinsip daripada di tempat-tempat lain dia diliburkan atau dirumahkan, tapi ada ikutan-ikutan. Apa yang dilakukan dari sisi mendeteksi daripada atau wabah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan. Izin saya sampaikan bahwa untuk pendidikan ini Pak, kita kabupaten kota dengan provinsi itu beda kewenangan Pak. Ini perlu saya sampaikan di awal. Untuk kabupaten kota itu kewenangannya PAUD, kemudian pendidikan dasar dan kesetaraan ataupun pendidikan masyarakat. Sedangkan untuk provinsi ini kewenangannya untuk pendidikan menengah, SMA, SMK dan SLB. Untuk provinsi kita sampai saat ini belum meliburkan siswa. Sampai saat ini kami nunggu perkembangan Pak. Langkah-langkah yang akan kami ambil, apakah nanti akan meliburkan atau tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini kami belum meliburkan. Siswa SMK yang kami liburkan itu bukan diliburkan. Kebetulan hari ini mereka ujian nasional. Sehingga siswa kelas 10, kelas 11 kami rumahkan dan mereka tetap belajar melalui daring. Jadi kita sampai saat ini Pak belum mengambil langkah untuk meliburkan. Cuma yang kita ketahui bahwa ada sudah 2 kabupaten yang meliburkan pendidikan mulai PAUD sampai pendidikan SD SMP, yaitu Belitung dan Belitung Timur. Dan kalau tidak salah saya sudah dapat WA dari Pak Kadis Kota bahwa kota akan meliburkan mulai besok. Ya, meliburkan selama 14 hari. Nah, kita jadi belum ke sana Pak. Kita merencanakan, kalaupun ini misalnya nanti berkembang yang kurang kondusif, maka kita merencanakan ke depan siswa kelas 12 itu tetap ujian, melaksanakan ujian sekolah, kemudian yang melaksanakan ujian nasional tetap kita lanjutkan. Kelas 10-11, kalaupun nanti akan dirumahkan, mereka tetap akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui penugasan yang diberikan oleh guru melalui jadwal yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu yang kami hormati, sampai saat ini pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan belum meliburkan siswa
SMA, SMK, dan SMP seprovinsi Bangka Belitung. Terima kasih. Pak Kadis izin Pak Waktu. Menurut analisa Pak Kadis, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dinas Kesehatan. Kira-kira mestinya dilibur atau tidak? Saya ingin tanya Pak. Tidak.